Tuhan bersama kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan walafiat. Kita memasuki masa biasa dalam tahun liturgi kita setelah kita merayakan perayaan Natal dan masa Natal, dan hari ini kita sudah memasuki masa biasa. Dan semoga firman Tuhan yang kita dengar selalu memberikan kekuatan iman kita dalam menjalani istiara hidup ini. Dan hari ini kita semua akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini kisah tentang Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan, kerasukan roh jahat. Apa yang kita bisa lihat dari peristiwa hari ini? Yang pertama, Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus menunjukkan kekuasaannya dengan menghardik roh-roh jahat. Yesus menunjukkan kuasanya atas kuasa kegelapan, bahwa dia adalah Allah yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi manusia, yang membinasakan kekuatan jahat, yang menghalau kegelapan dengan kuasa. Itu yang kita dengar hari ini. Yang kedua, kuasa Yesus adalah kuasa yang kudus. Maka kita mendengar bagaimana seseorang yang kerasukan mengakui, "Engkaulah yang kudus dari Allah." Kekudusan memampukan kita juga untuk menghalau kegelapan dalam hidup ini, kalau kita menghadirkan Allah selalu di dalam kehidupan kita. Allah yang kudus menunjukkan kuasanya, bahwa tidak ada kegelapan, tidak ada roh jahat yang mampu menguasai kekudusan dalam diri seseorang. Maka peristiwa hari ini memanggil kita untuk terus mengarahkan hati, pikiran, jiwa kita, kehendak baik kita hanya kepada Allah. Supaya ketika seseorang dibimbing oleh roh Allah, roh yang kudus, akan senantiasa memampukan setiap manusia untuk membebaskan dirinya dari kekuasaan dan keterpenjaraan roh jahat. Atau dengan kata lain, roh jahat hanya mampu dibinasakan oleh roh kebenaran, roh kebaikan, dan disebut dengan roh yang kudus. Maka setiap orang yang memiliki roh di dalam dirinya, ia harus hidup sebagai orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Saudara-saudari, semoga hari ini kita mampu terus bersatu dengan Allah. Kita mampu untuk selalu hidup bersatu di dalam kasih dan kebenaran. Kita harus selalu berada dalam genggaman kasih, agar kita tidak ditangkap
dan dikuasai oleh. Tapi ketika kita bersama Allah, tidak ada kekuatan jahat yang mampu membinasakan, bahkan menguasai dan menghancurkan. Tuhan Sang Penyelamat kita, yang memberkati kita dengan segala berkat-Nya yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.